Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam tasliman katsiran katsiran. Wa ta'ala bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana bikhusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan di sini hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau Allah takdirkan terlambat. Alhamdulillah kita dijumpakan di tempat yang penuh berkah. Allahumma hadis qudsi disebutkan, wajib cintaku kata Allah buat orang yang saling bersilaturahmi karena aku. Nah, ini Allah sedang mewajibkan cintanya buat orang yang saling bersilaturahmi karena Allah. Nah, ini maka kita doa yang baik-baik, ngomong yang baik-baik. Ya, ini Allah Ta'ala sedang memandang kita dengan pandangan cintanya. Wajib cintaku kata Allah buat orang yang saling bermajelis karena aku. Nah, ini pun kita sebetulnya yang Ustadz ini Ustadz Ishak Al-Mahmudi, Maulana Abdul Karim. Kalau saya band boy, sama kayak Rio, Naim, ya kan. Ini sharing-sharing ya, sharing-sharing. Kalau saya sharing-sharing nanti tahu saya Ustaz. Ya. Alhamdulillah Allah jumpakan kita di BK Korps. Jadi enak sama beliau kemana-mana, insya Allah tinggal keris ya kan. Kemana-mana keris ya. Maka kalau nggak syukur itu kebangetan ya. Dikasih nikmat banyak nggak syukur. Saya maksudnya, saya. Jadi alhamdulillah hadirin bukan Allah SWT. Ya, begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Allah Ta'ala perintahkan, wa amma bi nikmati rabbika fa'atif. Nikmat dari Tuhanmu sebar-sebarkan, ceritakan. Alhamdulillah Allah SWT beri kita begitu banyak nikmat. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri. Hari ini misalnya, aku waktu itu silaturahmi ke ada salah satu orang ulama namanya Ki Surja Muniro almarhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kubur beliau, mengampuni dosa beliau dan meninggikan derajat beliau di surga. Nah, salah satu murid Buya Syed Muhammad bin Ali Malik Al-Hasani. Semoga Allah Ta'ala juga menerangi kuburnya dan meninggikan derajat beliau di surga. Waktu itu beliau kasih tahu, kalau misalnya ada orang ngasih hadiah kita uang 1 miliar, kita nggak akan pernah lupa sama dia sampai tua. Kalau ada orang ngasih kita hadiah uang 1 miliar, kita nggak akan pernah lupa sama yang ngasih ini sampai tua. Wah, ini bapak ini berdermawan, baik sekali. Sama saya dikasih hadiah uang 1 M. Kita nggak lupa sama dia sampai tua. Ketemu sama orang disebut-sebutin ya. Bapak ini baik banget, ngasih uang saya 1 M. Sampai tua nggak lupa. Dimana-mana ketemu ngobrol, ngobrol, segala macam lagi pespanan ngobrol. Pokoknya ngobrol. Bapak ini baik sekali ngasih uang saya 1 M. Bapak ini baik sekali. Nggak henti-hentinya kita ngomongin dia juga ya. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Sementara dia dan Allah SWT memberi kita nikmat lebih daripada 1 miliar setiap detik dan menitnya. Kepala belum disoncek sama Sebastian Bach gitu ya. Mungkin bassnya jadi cut, midnya angka berapa? 9 ya. Oke ya. Hafiz hebat, kalau begitu agak hafiz lah.
Nah, dia Allah SWT memberi kita nikmat lebih daripada 1 miliar setiap detik dan menitnya. Nah, kemarin ada kawan saya itu ibunya dioperasi tempurung kepalanya. Itu dibuka tempurung kepalanya sampai kelihatan otak berdenyut. Itu kalau habis ratusan juta itu. Belum nikmat punya kepala itu sendiri ya. Nah. Kemudian nikmat mata, telinga, mata, hidung, jantung, paru-paru, sel. Itu kalau dirupiahkan lebih daripada 1 M. Setiap detiknya Allah Ta'ala beri kita nikmat lebih daripada 1 miliar. Nah, ini baru nikmat apa nih? Kesehatan ya. Hadirin SWT, lebih lagi Allah Ta'ala beri kita nikmat sebagai hamba Allah dan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini nikmat yang paling besar. Kita termasuk syukuran tadi bisa sholat fardu isya ya kan, sebagai hamba Allah kita bersyukur diberi taufik untuk bisa sholat fardu isya, insya Allah besok sholat fardu subuh ya. Dan hari ini kita mau belajar mengulang-ulang syukur kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya kami lagi belajar apa namanya itu ya, safar dakwah masturat nih kemana, ke Malaysia ya. Yang katanya teman-teman Malaysia itu mau kirim 1000 jemaah untuk kesuksesan istimewa 28, 29, 30 November di Kota Baru Lampung. Baru ada 71 jemaah. Nah, ini ceritanya jemaahnya apa? Usuli begitu. Nah, bahasanya apa usuli itu? Silaturahmi. Nah, ngundang nih. Katanya 1000, ini baru 71. Nah, begitulah kurang lebih. Nah, sampai sana, ini yang saya bawa nih, Masya Allah. Ini generasi-generasi penerus Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, 62 tahun ke atas. Nah, ada 4 pasang kami. Udah gitu sampai Malaysia, Masya Allah. Jadi mereka bagus dalam menyambut rombongan dakwah dari luar negeri. Itu ditemenin kita, ditemenin sampai selesai. Begitu sampai Malaysia, ditemenin sepasang suami istri sampai selesai. Dan yang nemenin, Masya Allah, ternyata lebih tua lagi. Umurnya 72 tahun, istrinya umur 81 tahun. Masya Allah. Itu musyawarahnya gak panjang-panjang, gak ada 2 hari, gak ada 3 hari, langsung berangkat. Masya Allah. Gak tahu, nah, kita umur 72 tahun, 81 tahun masih gak sama Allah dipakai dalam dakwah ya. Ini Masya Allah, besok datang itu udah pakai tongkat, tuyuk ibunya, istrinya yang lebih tua 81 tahun pun Masya Allah ya. Senyum aja ya kan, padahal asma panas sedikit sudah maaf gitu kan, tapi nggak pengen pulang, terus pengennya dakwah sampai mati, sampai surga. Nah, ini kemudian diantar kami ke ke satu halakah, misalnya namanya halakah Asam Jawa di Daezun Kuala Selangor. Udah kami di sana selama beberapa hari, kemudian sisa masa selama 12 hari kurang lebih atau 13 hari diantar ke Tangerang Kabupaten. Begitu sampai sholat Jumat, ambil wudhu masuk masjid. Dah selesai, habis itu khotib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, koncoki iki. Taunya di masjidnya beliau Ustaz Ishak. Wah, terus habis itu saya sembunyi agak ke belakang. Nanti kalau dia lihat muka saya, jumatannya bubar. Karena ngelihat saya mau dikiranya ngelihat Dono Kasino Indro ya kan. Nah, nanti bisa ketawa. Jemaahnya jadi nggak kusuk, saya mundur ke belakang. Singkat cerita, selesai Jumatan, kemudian kami musafahah, ngobrol-ngobrol, kemudian saya di masjid beliau kurang lebih 6 hari 7 hari. Silaturahmi ya, alhamdulillah ada Ustaz Nurkhalis, kemudian ke Mas Pak Supriyadi, kemudian ke Mas Jun ya. Pokoknya kita gerak aja ya. Gerak silaturahmi, ya, alhamdulillah Allah Ta'ala adakan rumah baru untuk jemaah kami. Di Karguzari di Malaysia juga begitu. Cerita-cerita di Malaysia begitu. Ada jemaah Malaysia waktu itu safar dakwah ke Jepang. Ketok-ketok pintu, salah alamat. Rumah orang Jepang. Nah,
terinfo itu rumah orang Islam, ternyata ketuk pintu rumah orang Jepang, lagi pakai apa itu, sikat gigi, baru diketuk pintunya lagi sikat gigi. Oh I'm sorry ya, aku salah masuk, mohon maaf aku salah masuk. Terus kata dia, enggak, masuk kata dia, malah disuruh masuk. Habis itu duduk, saya mimpi melihat orang seperti kamu semalam dalam mimpi saya ngajak masuk Islam, masukkan saya Islam sekarang. Salah ketuk guys. Tapi Allah Ta'ala gunakan dia jadi sebab hidayah. Ya tugas kita gerak-gerak aja. Ya kayak Bang Kris ketemu sama istrinya gerak-gerak doang juga kan. Dengan izin Allah ya Allah SWT yang adakan kaki untuk anaknya, tangan untuk anaknya, mata untuk anaknya, ya kan. Dan ini sudah lama ditinggalkan orang Islam. Maka kata Syekh Abdul Wahab rahmatullahi, setiap kita ini mesti punya 3 niat, ya. Niat taubat, niat mujahadah, niat taat. Kita mesti niat taubat. Karena apa? Sudah lama kita tinggalkan kerja atas kalimat syahadat. Sholat kita ikut Nabi Muhammad SAW. Tadi Isya 4 rakaat, nggak boleh kita kok semangat, wah aku 5 rakaat ya lagi semangat, nggak diterima sholatnya. Udah gitu zakat ikut Nabi Muhammad SAW, puasa juga ikut Nabi Muhammad SAW, haji juga ikut Nabi Muhammad SAW, dan masing-masing rukun itu ada kerjanya. Puasa ada buka, ada sahur, nggak makan di siang hari. Zakat juga begitu, ada kerjanya, ada sampai nisab haulnya. Kita mesti apa? Sampaikan kepada yang berhak menerima. Haji juga begitu, ya. Kerjanya apa? Ada tawaf, sa'i, wukuf, ya, dan lain-lain. Nah begitu juga dengan kalimat syahadat, ini pun ada kerjanya juga. Apa kerjanya? Nabi Muhammad SAW begitu jumpa malaikat Jibril di Gua Hira, langsung beliau dakwah sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Langsung beliau dakwah sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun langsung dakwah juga sama beberapa kawannya masuk Islam. Nah, ini kerja atas kalimat syahadat. Nah, yaitu apa? Dakwah. Nah, ini sholat ikut Nabi, kerja atas kalimat syahadat juga harus ikut Nabi Muhammad SAW. Dan terus terang, ya sebabnya waktu itu pas liburan saya 1 minggu. Jadi waktu itu band saya jadi alumni. Kalau beliau alumni Temboro, saya alumni band Jogja, ya kan. Itu teman-teman waktu itu lagi ada tour lah, konser 33 kota dari Sabang sampai mana? Papua sana. Terus setiap 4 bulan juga Bang Kris, lain kali bisa dicoba sama saya dan Ustadz Ishak, sama-sama kita 4 bulan. Hahaha. Salah ya. Jadi di sela waktu itu tapi ada liburnya 1 minggu. Nah, waktu itu saya liburan mau ke Bali ya kan, liburan biasa ya mau kemana, ke Bali. Terus saya tidur di tempat kawan saya, namanya Abdurrahman Dodi. Orangnya masih di Malaysia, sekarang dia istrinya orang Malaysia. Di Bali liburan selama 1 minggu. Di rumahnya dikasih makan, nginep gratis, ya, di pusat kota Denpasar lah itu. Kalau hotel, habis berapa itu? Makannya, nginep di hotelnya, tapi di rumahnya dia dikasih free, gratis 1 rumah, Mak. Jadi ada 2 rumah di situ, dia di belakang tinggal, saya dikasih rumah depan. Makan, minum, tidur, putar-putar kota Bali kurang lebih sekitar 3 hari 4 hari. Kemudian hari Senin waktu itu saya mau nonton, ada Mas Ernest tuh band Coklat lagi mau manggung di Hard Rock Cafe hari Senin. Dulu kan ada namanya program Elek Mandi ya. Pas mau berangkat, ini bapaknya teman saya itu jawil. Sakti, kita ngobrol sebentar. Nggak enak kan, udah dikasih makan 3 hari, nginep 3 hari ya kan, dijawil suruh duduk sebentar, nggak duduk, nggak enak. Ini ikram tuh, Masya Allah dahsyat ya. Yang namanya baru tuh dekat dengan hati ya. Akhirnya duduk.
Singkat cerita tadi mau nonton konser di Hard Rock Cafe nggak jadi, malah ngobrol sampai malam jam 12 jam 1, terus diajak buat itikaf di salah satu mushola di Karangasem. Jadi 2 jam di Denpasar. Ini mushola yang kecil tapi jemaahnya banyak, dan Karangasem merupakan salah satu daerah di Bali yang dia itu banyak muslim ya. Ya udah di sana karena saya masih kosong belum toh, ya seneng dengar pengajian. Awalnya ya waktu itu seneng dengar pengajian karena apa? Karena takut mati. Ya takut mati waktu itu latihan band sampai malam. Buru-buru besok pagi harus sekolah. Nah, besok pagi harus sekolah. SIM sama STNK nggak kebawa. Pas mau sampai sekolah ada razia polisi. Ditanya, SIM-nya mana? Wah nggak ada kan, ketinggalan ya. STNK-nya nggak ada juga, ketinggalan. Akhirnya motornya nginep. Teleponnya ras dipedok ras motorku di kantor polisi ya. Nah saya ditanya SIM-nya mana, STNK-nya mana, gelagapan. Nah, terus pas waktu setelah nggak lama, jadi nggak lama habis itu kita ada konser ke mana, Malaysia. Nah ada konser di Malaysia, terus saya masuk di toko buku bandara. Nah terus saya ngelihat di situ ada buku, di toko buku bandara itu ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut Bersama Rasulullah. Nah, sebetulnya waktu itu banyak kasus pesawat jatuh. Nah, suasananya yang kayak suasana COVID lah ya. Orang pada takut keluar rumah. Waktu itu pun orang pada takut naik pesawat. Namun karena dari perusahaan rekaman, pokoknya kita mesti berangkat ya, akhirnya kita berangkat. Terus kita berangkat ya, terpaksa juga itu berangkatnya. Udah gitu masuk toko buku, mau cari buku gitar, malah ketemunya buku Menjemput Sakaratul Maut. Nah, akhirnya beli 2. Satu buku gitar, satu buku Menjemput Sakaratul Maut. Nah, dibaca di pesawat. Sampai Malaysia dibaca, sampai Jogja khatam. Hasilnya apa? Gak bisa tidur seharian. Nah, karena apa? Karena bingung, belum persiapan. Gimana nanti jawab pertanyaan malaikat dalam kubur ya kan? Nah, selesai saya diingat, wah saya waktu itu ketakutan sama Pak Polisi ditanyain SIM sama STNK. Kenapa? Nggak persiapan Pak SIM STNK. Lah kenapa kok saya takut mati? Jangan-jangan saya kurang persiapan menghadapi kematian. Nah, saya perlu tahu nih, kalau SIM STNK aku nggak bawa, aku gelagapan. Nah di kubur ini persiapannya apa? Ditanya man rabbuka, la ilaha illallah, man nabiyuka, Muhammadur Rasulullah. Nah kalau carinya di mana ini la ilaha Muhammadur Rasulullah? Kalau cari SIM STNK langsung shortcut ke Bangkris bisa ya kan? Hahaha ya kan? Tapi hari sunat Allah cari la ilaha Muhammadur Rasulullah di mana ya? Nah ketika mikir itu, maka jangan pernah kita berhenti berpikir untuk pengen kita semua orang nggak baik pengen baik. Jangan pernah kita berhenti ya Pak. Untuk pengen pengen baik. Untuk akhirat kita mesti tamak, untuk dunia qanaah. Jangan terbalik, untuk dunia tamak, untuk akhirat qanaah. Nah ini kebalik. Jadi aku pikir gimana nih nyari la ilaha Muhammadur Rasulullah. Nah nggak lama ketika saya mikir itu Allah temukan dengan bapaknya teman saya yang di Bali ini tadi. Nah, singkat cerita, terus kita dikirim di satu mushola itikaf itu kan, nggak jadi nonton konser itu. Besoknya langsung itikaf, bentuk rombongannya satset jadi satu rombongan dikirim ke mana? Karangasem. Nah di sana ya sudah belajar menjaga wudhu, menjaga sholat 5 waktu, terus kemudian taklim, belajar baca Quran. Belajar menjaga sholat pada waktunya. Nah, terus adab-adab sunnah-sunnah Nabi itu dimuzakarohkan. Bagaimana adab Nabi ketika mau tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, ke masjid, dalam safar, ya, makan dan minum, ya. Kemudian maghrib isya atau menjelang maghrib itu diajak silaturahmi untuk datang ke rumah-rumah. Ya, datang ke orang-orang Islam di sana untuk ngajak sama-sama datang ke mushola untuk ikut sama-sama buat program amal. Singkat cerita, selama beberapa hari di sana, di mushola itu balik kemudian ke Jogja, itu kalau dengar azan,
nggak ke masjid, macam kalau kita di mana di Bali itu kan waktu itu azan, nah, persiapan wudhu sholat. Nah itu begitu sampai Jogja dengar azan nggak ke masjid nih kayak main gitar tapi nggak setem, nah, nggak cun gitu sebenarnya. Akhirnya datang ke mana? Datang ke masjid. Nah, datang ke masjid. Nah, di sana ada 2 orang mahasiswa istiqomah. Ini dia baca fadilah amal, ya, 1 anak UI, 1 anak UGM. Hari-hari silaturahmi, memakmurkan masjid. Nah, mungkin sebab doa mereka, ya, langkah kaki mereka, hati yang tertutup ini terbuka. Maka kalau kata para ulama, langkah-langkah kita untuk meneruskan dakwah Nabi ini, niatkan sebagaimana langkahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu 7 pintu tertutup, ditutup sama Zulekho, ya. Itu digoda sama Zulekho, ya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak putus asa. Dilangkahkan kakinya untuk cari jalan keluar. Dengan kudrat Allah, pintu yang tertutup sama Allah dibuka tanpa kunci. Nah, jadi hendaknya kita jangan putus asa, ya. Jangan kelas sama setan. Setan itu punya sifat baik, nggak pernah putus asa goda manusia. Nah, maksudnya kita putus asa dari rahmat Allah, ya kan? Nah, maka, jadi singkat cerita, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, selama jadi langkah-langkah kaki mereka inilah mungkin yang membuka pintu pintu saya yang tertutup gitu. Dulu anak band dengar azan zuhur, ini waktunya makan siang. Nah, waktunya makan siang, keluar dari studio waktunya makan siang. Nah, hadirin kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, alhamdulillah akhirnya sama teman-teman anak mahasiswa itu saya dibawa ke salah satu masjid dekat rumah. Nah, di situ ngumpul orang-orang Islam di sana ngumpul, ya, dengan fikir yang sama, gerak yang sama, ya kan. Kalau saya buat teman saya itu ada namanya Mas Eka, dia dulu juga orang narkoba juga, ya. Singkat cerita, ketika dibawa ke masjid itu, melihat suasana masjid itu, wah ini kayak suasananya para sahabat katanya. Wah. Nah, singkat cerita, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya punya kesimpulan, jadi cari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di mana? Di masjid. Cari SIM SNK sukses dunia akhirat di mana? Di masjid atau musola. Nah, akhirnya singkat cerita, yang waktu itu ya dari segi keperluan Allah mudahkan. Rata-rata kan orang tuh galaunya masalah keperluan yang sebetulnya sudah dijamin sama Allah, ya. Jadi kalau galau masalah sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan, mohon maaf, orang nggak beriman pun galau perkara itu. Nah, jadi kalau galaunya orang iman, ya gimana ya, semua laki-laki balik tuh pada ke masjid gitu kan. Semua perempuan tuh aurat sempurna, anak-anak semuanya terhubung dengan maktab Al-Quran, ya kan. Nah, galaunya waktu itu saya ya sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan. Rata-rata orang kan galaunya perkara itu, sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan. Alhamdulillah dari segi sandang, pangan, kendaraan Allah Ta'ala mudahkan. Nah, umur 19 tahun waktu itu, Allah Ta'ala kasih nikmat yang berlebih. Namun satu dari keperluan yang Allah Ta'ala nggak kasih pada saya waktu itu. Nah, jadi apa tadi? Sandang, pangan, papan, pernikahan, kendaraan. Satu nih pernikahan. Nah, ini ada aja ceritanya. Saya nggak jadi nikah waktu itu. Macam-macam ceritanya, panjang nanti sampai subuh diceritakan. Nah, namun Masya Allah, sebab kan ada tuh kita program amal masjid, setiap Sabtu itu silaturahmi ke masjid tetangga. Nah, seperti Nabi alaihissalam setiap hari Sabtu beliau akan ke Masjid Kuba dengan naik kendaraan atau berjalan kaki. Nah, ketika silaturahmi ke masjid tetangga, saya punya teman marbot, salah satu mahasiswa di Universitas Islam di Jogja. Dia bersih-bersih masjid, dia ngajar Quran di situ. Terus dia ngenalin sama temennya. Singkat cerita kita kenalan, alhamdulillah nikah, anak 1 sekarang, alhamdulillah. 10 tahun jadi artis susah jodoh, baru beberapa hari kenal masjid dapat jodoh. Wah. Namun jangan salah niat teman-teman yang di sini, mau ke masjid cari jodoh, salah itu niatnya. Mau ke masjid cari siapa? Cari Allah. Dapat Allah, dapat semuanya.